Salam Bapak Ibu Saudara-saudara. Semoga kabar kita pada hari ini kabar baik dan kabar sukacita. Kita akan mendengar firman Tuhan khotbah Minggu pada tanggal 25 Juli 2021 atau minggu ke-8 setelah Trinitatis. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kiranya damai sejahtera-Mu ya Tuhan yang memenuhi hati dan pikiran kami untuk mendengar firman, sehingga firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, khotbah Minggu tanggal 25 Juli 2021 diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai ayatnya yang ke-44. Demikian firman Tuhan, memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasid, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka. Maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman. Demikian jauh pembacaan firman. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema khotbah kita pada saat ini, Allah memelihara umat. Bapak Ibu, konteks yang terjadi pada saat itu ketika Nabi Elisa melayani di Gilgal, bahwa di daerah itu terjadi krisis pangan. Banyak orang kelaparan, menderita karena krisis yang terjadi. Terdengar teriakan, terdengar tangisan dari orang-orang yang ada di daerah Gilgal, karena seluruh negeri itu adalah dilanda oleh kelaparan. Dalam situasi krisis yang terjadi di Gilgal pada saat itu, ada seseorang yang datang membawa persembahan kepada abdi Allah atau kepada Elisa. Dia datang dari Baal Salisa dengan membawa 20 roti jelai serta gandum baru. Nah, dia membawa persembahan kepada Tuhan melalui Nabi Elisa. Persembahan yang dibawa ini adalah diberikan dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, dan persembahan itu diperuntukkan untuk Tuhan melalui abdinya atau melalui hamba Allah atau hamba Tuhan. Imam Elisa menerima persembahan itu dan menggunakannya untuk keperluan yang semestinya. Setiap persembahan merupakan sokongan, dukungan untuk terlaksananya pelayanan yang baik, untuk terlaksananya setiap pelayanan yang ada di tengah-tengah bait Allah atau di tengah-tengah dunia ini. Elisa memiliki kewajiban untuk menata segala keperluan pelayanan di bait Allah. Elisa dengan tulus hati membagikan seluruh persembahan itu untuk keperluan seluruh pelayan. Ia tidak mengutamakan dirinya, tetapi menunjukkan rasa solidaritasnya. Elisa tampil dengan kepemimpinan yang bersahabat, bahkan kepemimpinan yang rela berkorban. Ia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi dia memperhatikan keperluan rekan atau yang tergabung di dalam pelayanan.
Dia memerlukan semuanya. Dia melihat kebutuhan semuanya. Sehingga dia di dalam firman Tuhan ini menyuruh pelayannya untuk membagi-bagikan roti yang dibawa oleh seseorang dari bangsa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, dari nats kita pada saat ini yang kita baca dan yang sudah kita dengar, coba kita bayangkan bahwa ada 20 roti yang dibawa oleh seseorang dan harus dibagikan kepada 100 orang yang sedang kelaparan. Ada 20 roti dan dibagikan kepada 100 orang. Itu adalah merupakan yang diperintahkan oleh Elisa kepada para pelayannya untuk membagikannya kepada 100 orang. Dan Elisa memerintahkan itu adalah bukan karena kekuatannya, tetapi dia memiliki iman berdasarkan firman Tuhan bahwa orang akan makan, bahkan akan ada sesuatu. Itu adalah yang dia yakini. Berikanlah itu supaya mereka makan. Lalu pelayannya mengatakan, bagaimana mungkin saya memberikan ini kepada 100 orang? Mengapa dia katakan seperti itu? Dia khawatir bahwa roti itu tidak akan cukup, bahkan kurang dari cukup. 1 roti bagi 5 orang yang lagi kelaparan. Hal ini adalah yang seharusnya 1 orang 5 roti. Itu pun belum tentu kenyang. Tetapi Nabi Elisa yakin betul dengan percaya kepada firman Tuhan, orang akan makan. Dan bahkan ada sisa. Itu yang disampaikan oleh Elisa. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam hal ini bahwa pembantunya atau pelayan Elisa berpikir secara manusia, logika dan hitungan-hitungan manusia. Itu yang dipikirkan. Dia memikirkan hitungan-hitungan manusia bahwa itu tidak cukup. Memang kalau hitung-hitungan manusia bahwa 20 roti tidak akan cukup untuk mengenyangkan 100 orang. Tetapi Elisa, dia berpikir dengan kuasa Tuhan. Kemampuan manusia memang terbatas, tetapi kuasa Tuhan tidak bisa diukur oleh logika dan hitungan manusia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Namun kembali Elisa dengan imannya menegaskan bahwa Tuhan punya kuasa dan itu harus diimani. Beginilah firman Tuhan itu yang disampaikan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisa. Maka ketika makanan itu dihidangkan, semuanya makan. Dan yang sangat luar biasa bahwa makanan itu sisa, tepat seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui Elisa. Kuasa Tuhan berlangsung saat si pelayan membagikannya, roti itu bertambah-tambah. Tuhan menyertai dan memberkati orang-orang yang menghidupi dirinya dengan firman Tuhan. Orang-orang yang taat pada firman Tuhan, maka segala sesuatu dapat terjadi baginya apabila Tuhan berkehendak. Tuhan tidak pernah membiarkan hamba-hambanya terlantar. Tuhan memiliki kuasa untuk keperluan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita melihat nats ini, bahwa sering sekali terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, sebelum melakukan sesuatu, sebelum kita menemukan, merasakan mujizat atau kuasa Tuhan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, kita sering sekali khawatir seperti apa yang dialami oleh pelayan Elisa atau pembantu Elisa. Sering sekali bahwa kita mengukur dan menghitung-hitung kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita merasa tidak berkecukupan, kita merasa berkekurangan. Kita merasa bahwa segala sesuatu tidak cukup.
Tetapi kita tidak mengandalkan kuasa Tuhan. Kita memakai logika. Kita memakai hitung-hitungan manusia. Tetapi kita sering lupa untuk mengandalkan kuasa Tuhan, mengimani kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa hal ini juga pernah dilakukan oleh Yesus dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi makan 5.000 orang. Ketika Tuhan memberkati apa yang ada pada saat itu, apa yang ada pada saat ini di tengah-tengah kehidupan kita, maka kita akan takjub. Ketika Tuhan memberkati dan ketika Tuhan ada bagi segala sesuatu yang ada pada kita saat ini, bahwa itu adalah akan menjadi hal yang luar biasa untuk kita pakai dan bergunakan di dalam kehidupan. Dengan 5 roti dan 2 ikan dengan hitungan manusia untuk 50 orang pun bahwa itu tidak akan cukup. Bahkan untuk 10 orang pun itu akan kurang. 5 roti dan 2 ikan. Tetapi ketika Allah hadir, ketika Yesus ada, ketika Allah ada di tempat itu untuk memberkati yang kecil itu, yang tak seberapa itu bagi manusia, maka itu bisa mencukupkan banyak. Bisa mencukupkan kebutuhan pada saat itu yang terjadi dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan itulah juga yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Nabi Elisa di dalam nats ini. Dengan 20 roti mencukupkan makanan untuk 100 orang. Untuk 10 orang pun sebenarnya bahwa roti itu tidak akan cukup. Tetapi karena Tuhan memberkati, maka semuanya dicukupkan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, sering sekali bahwa kita di tengah-tengah kehidupan kita khawatir akan apa yang akan kita lakukan. Kita khawatir akan segala berkat Allah di tengah-tengah kehidupan kita, dan kita sering meragukan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Ada 2 sikap di dalam nas ini yang kita lihat, bahwa Elisa dia mengandalkan dan mengakui dengan iman kekuasaan Tuhan akan terjadi. Ketika Tuhan ada, maka segala sesuatu akan dicukupi. Segala sesuatu tidak akan berkekurangan. Tuhan tidak akan mempermalukan orang-orang yang percaya ketika Tuhan ada di tempat itu, dan ketika Tuhan diandalkan di dalam kehidupan. Elisa di dalam pelayanannya mencatat, memperlihatkan kebutuhan pribadi maupun nasional, tidak ada yang tidak dipenuhi oleh Allah. Di dalam kisah pelayanannya juga Elisa memperlihatkan pada kita bahwa Tuhan memperhatikan umatnya dalam segala sesuatu. Dan segala sesuatu ini adalah di bawah kuasa Tuhan. Sikap Elisa dalam menghadapi segala krisis yang terjadi memperlihatkan keyakinannya yang besar kepada Tuhan, sehingga tidak pernah muncul kebimbangan dan ketakutan menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi. Demikian juga yang terjadi dalam nats ini. Terjadi kelaparan di Gilgal. Pada masa itu ada seorang yang berasal dari Balsalisa yang membawa persembahan itu, dan itu adalah menyelamatkan banyak orang. Berkat Allah akan menyelamatkan banyak orang. Tuhan akan senantiasa memelihara umatnya dengan cara apapun, dengan hal-hal yang kecil, bahwa Tuhan mampu memelihara, mampu untuk memberikan segala sesuatu bagi umatnya dengan hal-hal yang kecil bagi orang yang mengakui. Yang kita lihat sikap dari pelayan itu adalah bahwa dia ragu dengan mengatakan bagaimana mungkin 20 roti dapat dihidangkan untuk 100 orang. Dia khawatir bahwa itu tidak cukup. Di tengah-tengah kehidupan kita juga, ketika kita menghadapi kelaparan dan kesulitan, bahwa kita
sering dihantui oleh ketakutan dan kekhawatiran. Sering terjadi bahwa kekhawatiran kita lebih tinggi, lebih besar daripada pengharapan kita kepada Tuhan. Padahal Tuhan menginginkan kita bahwa kita berpengharapan penuh kepada Tuhan dan mengakui kekuasaan. Maka Tuhan akan memberkati dan mengirim dan juga memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam doa Bapa kami juga bahwa kita sering mengucapkan, berikanlah kami pada saat ini makanan kami yang secukupnya. Itu mengartikan bahwa setiap saat Tuhan memelihara kehidupan kita. Maka di tengah-tengah kehidupan ini untuk menjalani kehidupan kita, apakah kita pada saat ini merasa kurang atau merasa kekurangan atau merasa kelaparan dalam kehidupan kita, kita tidak perlu terlalu khawatir. Tetapi mari kita andalkan Tuhan. Sebab ketika kita khawatir, maka tidak akan menambah hal sekecil apapun bagi kita. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Ketika kita mengakui kekuasaan Tuhan dan berpengharapan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita seperti menolong Elisa, menolong orang-orang yang kelaparan di Gilgal, mencukupkan makanan mereka pada saat. Maka di tengah-tengah kehidupan kita, yang lebih utama adalah bahwa kita terlebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagi kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepada. Hal yang paling utama adalah bahwa Tuhan ada di dalam setiap kehidupan. Tuhan ada di dalam hal-hal yang kecil itu. Maka Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Tuhan akan memelihara umat. Di tengah-tengah krisis yang terjadi pada saat ini, karena situasi COVID-19 yang terus melanda negara kita, bahkan melanda kehidupan kita, bahkan di daerah kita masing-masing, yang sampai pada saat ini bahwa COVID-19 masih menghantui kita. Banyak orang yang karena COVID-19 ini kehilangan pekerjaan, kehilangan rasa persaudaraan, dan juga bahkan kehilangan jiwa melalui kematian. Tetapi dalam semuanya itu, dalam krisis yang terjadi karena COVID-19, baik secara pribadi yang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita, mari kita rasakan kuasa Tuhan dan mari kita berikan kehidupan kita hanya kepada kuasa Tuhan. Sehingga rasa kekhawatiran itu digantikan oleh berkat Allah, digantikan oleh pertolongan Allah yang akan sampai kepada setiap kehidupan kita. Hal-hal yang paling kecil dapat Tuhan gunakan untuk menolong kita. Oleh karena itu, biarlah kita seperti Elisa, bahwa dia tetap percaya pada Tuhan. Dia tetap mengandalkan kuasa Tuhan. Dia berbicara dengan kuasa Tuhan. Oleh karena itu, bahwa kita harus benar-benar berharap hanya kepada kuasa Tuhan dalam hidup. Semoga Tuhan memberkati kehidupan kita. Salam, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.